Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel Fakta Misteri 99. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan melanjutkan sebuah cerita yang ditulis oleh sahabat kita, Simple Man, yang berjudul Sewu Dino. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita Sewu Dino part pertama, yang mana di episode yang lalu Simbah mengatakan bahwasanya Della selalu kumat pada malam hari. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir neng kene, mangkane kau tak pelakok no koyok nang alas kui. Nang kene wis tak pasang payung peduso nang pentudut oma, yang artinya Della lahir di sini. Makanya saya tidak melakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap kali sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir. Mbah Tamim menyesap rokok, mengembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok, Kamis Legi, saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Della. Benar. Di mana malam itu dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana dia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamim banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung Mbah Tamim, kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai dia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamim kemudian meminta Dini meminum air tegan hijau. Memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong joko Dini, Mbah kate metu. Yang artinya, Sri, tolong jaga Dini, Mbah mau keluar dulu. Mbah Tamim pergi sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang merajau, mengatakan sesuatu seperti petang, yang artinya gelap. Namun Sri membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah juga kembali semakin malam. Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Pak ndelok Pak ndelok, aku dikejar. Yang artinya bapaknya melihat saya.
Bapaknya melihat saya. Dia sudah melihat saya dikejar, saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Dan Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak seberapa lama Mbah Tamim kembali, ia hanya menepuk bau Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia urungkan saat melihat Mbah Tamim melotot seakan menahan bahwa dia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamim dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia tersenyum melihat Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir hayatnya nanti. Sri kemudian menutup pintu dan menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela, kata Sri saat melihatnya. Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong, sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama aku kan? Tolong apa? Tanya Sri ragu pada Dela. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya. Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Sugi, ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamim dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso namanya, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya, ucap Dela kepada Sri. Lalu Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala. Dela tertawa melihatnya seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan.
Dan setiap satu payung terbakar dalam menari-nari, merentangkan tangan tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti melihat lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Dan apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu, namun Della tiba-tiba berbisik, "Kok ragu, Sri?" Della melihat Sri mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya siapa saya?" Si beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari sementara Della hanya melihat begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini dan di tempat ini? Sri tersanjung jatuh. Kemudian Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Kemudian Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana dia berada. Sebelum Sri, Della menarik rambutnya Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya, namun tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan kemudian menempatkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, ketapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Rupanya kamu sudah ngerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya," kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa, "Ikut Sri." Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu tidak ada lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. "Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon. Tapi weton lahirnya sing nyatet putune jenengan opo aku salah, Mbak." Yang artinya Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa salah saya, Mbak?
Mbah Kerasa mengangguk, ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya, Dini? Mbah Kerasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi, namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Kerasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu dia pergi begitu saja. Pagi itu Mbah Tamim dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Dela di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya dari dalam. Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamim dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut yang kusut yang sama seperti yang Sri lihat. Mengingatkannya pada Erna yang sudah meninggal. Engkau bengi kape marinang kene. Nanti malam kita akhiri semuanya. Dela mendekati Sri, menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirik. Terima kasih ya kak. Saya gak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli lagi. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamim mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Dela dan Sri dan Dini duduk di dalamnya. Mbah Tamim duduk menyirami boneka itu dengan air sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda dan daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamim perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya amis darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini lalu suara Dela. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar. Namun, menahan ketakutan yang semakin menguasainya, Mbah Tamim sedang membalas perbuatan pengiriman santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum merasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya.
Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang laki-laki. Ia tidak pernah hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suaranya asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Yaitu suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar-benar membuat Sri tidak tahu harus seperti apa menggambarkannya. Namun setelah itu, karena setelah sentakan itu, nyawa seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit hanya karena saja sosok itu tidak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertemu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu mengambil kain hitam itu dan menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah petak. Peti mati bertuliskan Atmojo, lalu dia pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya, kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della. Kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Benarkah? Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Della berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk dengan matanya yang kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit, namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Kerasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri membasuhnya dengan air lalu mengantarnya ke kamar. Sri hanya diam terus mendengar Mbah Kerasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar.
Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Kerasa bersiap untuk pergi pamit. Namun Sri mengatakan, sing aslinya jahat itu deh ya mau jenengan Mbah. Yang artinya yang sebenarnya jahat di sini dia apa Anda Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkah. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan? Sri yang mendengarnya membengkak dan menegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah ada Anda habisi? Dan untuk membalasnya ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasannya. Mbah Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Terus, lalu, kata Mbah Kerasa menunggu kejutan lain. Sanggar turih lan Banaroko iku ingunane jenengan. Sing jenengan kawin babat nyawa keluarga Kuncor. Tapi keturunane sing rakil nyekel Banaroko. Ben sanggar turih iso bela katene dhek sing nerimo dosa iki. Sanggar Turi dan Banuroko adalah peliharaan Anda kan? Ucap Sri kepada Mbah Kerasa. Yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banaroko dan menggunakannya agar Sapartugi bisa menyiksa Delas sebagai ganti. Ia yang menerima semua dosanya. Mbah Kerasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, lalu Mbah Kerasa bertanya kepada Sri, apakah kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Lalu, kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin dari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti kamu? Semua manusia itu sama, tidak tertebak berkata ia jahat atau tidak. Tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya sama kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Kerasa. Lalu Sri menjawab, tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbah Kerasa tampak mengerti lantas ia memanggil Suki. Membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil.
Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamim. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, dia menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah rasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah Nduk, nanti cari laki aja yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah itu, ia juga tahu yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi, apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. Aku ngerti kok. Dulu aku bekerja kepada keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugi diam. Aku sing nandur pasak jago nang omai keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut Sri sampai sekarang. Kalau ingat itu, aku seperti mau nangis. Mbah Tamim yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir sekarang. Beribu-ribu kepingan teka-teki sudah selesai. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sebulan lebih, ia tidak mendapatkan kabar itu lagi sampai di suatu pagi ia mendengar seorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini, saya akhiri cerita ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Simple Man yang sudah menulis cerita ini. Dan untuk sahabat sekalian yang ingin mengetahui tentang profil Simple Man, Anda bisa mencarinya di laman sosial Wattpad. Beliau banyak sekali karya beliau di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe akun Wattpad beliau supaya kita bisa mendukung beliau juga. Simple Man ataupun Rifin Sugiarto. Terima kasih banyak. Sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari
akun peliharaan ini. Yang paling saya ingat dari ucapan Mbak Sri adalah, semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah cara matiin dia. Saya juga berpikir bahwa cerita ini adalah cerita tergila yang pernah saya dengar. Dan sampai saya mendengarnya langsung, baiklah sahabat sekalian, saya Kang Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada segala kekurangan. Dan sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, saya harap Anda mau subscribe supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya dari channel Fakta Misteri 99. Saya Kang Wahyu undur diri. Selamat malam.